Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan agenda transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara Indonesia International Sustainability Forum di Senayan, Jakarta, pada Jumat 10 Oktober 2025. Menurut Bahlil, meski semangat global terhadap penurunan emisi mulai memudar, Indonesia tidak akan ikut terpengaruh. Ia menyoroti fenomena di mana sejumlah negara yang sebelumnya menjadi penggagas utama peta jalan penurunan emisi dunia, kini justru menunjukkan tanda-tanda pelonggaran komitmen. Lebih lanjut, Bahlil menyinggung salah satu negara yang paling vokal dalam kesepakatan Paris Agreement, yakni Amerika Serikat. Ia menilai, negeri adidaya tersebut mulai kurang konsisten terhadap agenda transisi energi global. Hal ini terlihat dari pidato Presiden Amerika Serikat dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 yang dinilai menunjukkan keraguan mengenai arah kebijakan energi mereka. Kendati situasi global tidak menentu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap konsisten menjalankan agenda transisi energi secara bertahap, realistis, dan berkelanjutan. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PLN tahun 2025 hingga 2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Dari total tersebut, 61% atau 42,6 gigawatt akan berasal dari energi baru terbarukan, 15% atau 10,3 gigawatt dari fasilitas penyimpanan energi, dan 24% atau 16,6 gigawatt dari sumber fosil seperti gas dan batu bara. Menurut Bahlil, porsi dominan EBT dalam RUPTL menjadi sinyal kuat bagi investor global bahwa Indonesia berkomitmen penuh pada transisi energi berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan bahwa ia telah mengirim tim khusus ke India untuk mempelajari teknologi pembangkit listrik tenaga surya berbiaya rendah. Langkah ini merupakan bagian dari program ambisius pemerintah membangun 1 megawatt PLTS di setiap desa di seluruh Indonesia. Menurut Bahlil, India mampu memproduksi listrik tenaga surya hanya dengan biaya 3 sen dolar Amerika Serikat per kWh, jauh lebih murah dibandingkan biaya produksi di Indonesia yang masih berkisar antara 6 hingga 7 sen per kWh. Di India, saya baca salah satu media, ada pembangunan PLTS 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen, ujarnya. Bahlil menambahkan bahwa apabila informasi tersebut valid, Indonesia akan berupaya mengadopsi teknologi serupa untuk menekan biaya listrik nasional. Saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana. Kalau itu benar, maka ini bisa jadi hal yang bisa kita elaborasi untuk kita lakukan, ucapnya. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menargetkan pembangunan 1 megawatt PLTS di setiap desa. Dengan jumlah sekitar 80.000 desa, potensi energi yang dihasilkan dapat mencapai 80 gigawatt atau 80.000 megawatt. Bahkan dalam arahan Bapak Presiden dibutuhkan kurang lebih sekitar 80 sampai 100 gigawatt, kata Bahlil. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah membuka pintu kolaborasi luas dengan investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Potensi ini akan kita lakukan dengan berkolaborasi dengan teman-teman investor, tambahnya. Selain fokus pada pengembangan energi terbarukan, Bahlil juga menekankan pentingnya pendekatan realistis dalam transisi energi. Ia menolak anggapan bahwa batu bara harus dianggap sebagai energi kotor. Menurutnya, perkembangan teknologi Carbon Capture Storage atau CCS memungkinkan penggunaan batu bara dengan emisi yang jauh lebih bersih. Saya tidak setuju kalau batu bara dianggap tidak bersih. Sekarang sudah ada teknologi untuk menangkap karbon, CO2 bisa dimasukkan ke tempat penyimpanan di sumur minyak atau gas, ujar Bahlil. Dengan teknologi tersebut, emisi karbon dari pembakaran batu bara dapat ditangkap dan disimpan dengan aman, tanpa dilepaskan ke atmosfer. Hal ini menjadikan batu bara tetap dapat digunakan tanpa mengorbankan komitmen lingkungan. Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia, kata Bahlil, tidak bisa serta-merta meninggalkan sumber energi fosil. Biaya produksi listrik dari batu bara masih lebih rendah dibandingkan sumber energi bersih lainnya. Bahlil menilai bahwa dengan penerapan teknologi CCS dan pengembangan teknologi bersih lainnya, Indonesia bisa menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
Lebih jauh, Bahlil menyebut bahwa pengembangan teknologi penangkap karbon juga berpotensi menarik investasi besar ke sektor energi Indonesia. Kita mengerti betul bahwa kondisi global secara geopolitik dan geoekonomi sekarang dalam kondisi yang tidak menentu. Perang mudah-mudahan kita doakan segera selesai di Timur Tengah. Itu perang agresi militer. Perang dagang, tidak ada satu pakar ekonomi pun yang dapat meramalkan kapan berakhir. Di saat bersamaan, banyak inkonsistensi negara-negara dalam menjaga komitmen, khususnya Paris Agreement, tentang penurunan emisi dan transisi energi. Beberapa negara yang menginisiasi untuk membuat roadmap dunia menurunkan emisi dan kita memakai energi baru terbarukan, mulai sekarang rasanya ada yang semangat, tapi ada juga semangatnya udah mulai luntur. Karena mereka tahu betul tentang keunggulan komparatif daripada masing-masing negaranya. Bahkan Amerika yang salah satu negara menginisiasi untuk Paris Agreement itu mulai keluar. Kemarin kalau kita melihat Presiden Amerika di pidatonya di PBB, ya agak ragu juga saya terkait dengan kelanjutan daripada transisi energi. Tapi it's okay, itu global. Tetapi Presiden Prabowo di bawah pemerintahan sekarang akan konsisten untuk melanjutkan tentang transisi energi dan energi baru terbarukan. Bapak Ibu semua, menyangkut dengan energi baru terbarukan dan kedaulatan energi termasuk transisi energi, ini masuk dalam asta cita dari Bapak Presiden. Dan kami diperintahkan untuk mengawal. Dan kita tahu semua bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi yang memakai fosil masih sangat banyak. Lifting minyak kami sekarang kurang lebih sekitar 580 ribu barel per day. Dan konsumsi kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Jadi kita masih impor 1 juta barel per day. Berbeda dengan tahun 96-97, di saat negara kami masih masuk dalam OPEC, lifting kami kurang lebih sekitar 1,5-1,6 juta barel per day, dan konsumsinya baru 500 ribu barel per day. Nah ini sebuah tantangan di mana impor kita setiap tahun untuk BBM dan crude kurang lebih sekitar 776 triliun atau hampir kurang lebih sekitar 50 miliar US dollar. Ini angka yang cukup luar biasa sekali. Tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk bisa survive agar tidak terlalu banyak impor adalah bagaimana caranya kita meningkatkan lifting dengan 3 pendekatan. Memanfaatkan sumur-sumur yang sudah ada dengan teknologi. Yang kedua itu adalah bagaimana mempercepat wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi untuk produksi. Dan yang ketiga adalah segera kita melakukan lelang terhadap cekungan ada sekitar 75. Selain itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi sumber daya alam kita dalam memenuhi kebutuhan energi. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam energi baru terbarukan yang tidak kalah dengan negara lain. Panas bumi contoh, kita nomor 2 di dunia. Nomor pertama Amerika. Target kami 2027, kami akan menghasilkan kurang lebih sekitar 500 megawatt daripada panas bumi ke depan penambahannya. Dan untuk energi baru terbarukan selain panas bumi, kami punya matahari, angin, air, laut, dan berbagai macam potensi yang saya pikir harus kita gali untuk bisa kita mengoptimalkan dan memanfaatkan. Di mana potensi itu? Hari ini kami di dalam pemakaian energi sampai dengan 2025
itu sudah mencapai 14-15%. Itu energi baru terbarukan dari total listrik yang ada. Total listrik yang ada sekarang sudah mencapai 100 gigawatt atau 100.000 megawatt. Nah, ke depan RUPTL tahun 2025 sampai dengan 2034 kita mengalokasikan 69,5 gigawatt untuk energi baru terbarukan. Dan saya pikir teman-teman negara sahabat atau investor dari luar tidak perlu meragukan konsistensi Indonesia dalam mendorong energi baru terbarukan. Dan ini RUPTL kita sudah sahkan. Silakan sekarang ikut mengambil bagian. Kita mengundang investor untuk masuk. Kita mendorong karena energi baru terbarukan ini lokasinya di daerah-daerah yang memang jaringannya belum ada. Salah satu problemnya itu adalah jaringan listriknya. Kita juga mendorong di dalam RUPTL 2025-2035 itu membangun kurang lebih sekitar 47.000 kiloliter sekian. 47.758 kilometer sirkuit. Atau setara dengan 8.000 kurang lebih 8.000 kilometer. Kita bangun jaringan. Supaya pusat-pusat di mana adanya energi baru terbarukan itu bisa disalurkan ke konsumen dengan jaringan ini. Punya tantangan sendiri energi baru terbarukan. Di satu sisi adalah energi ini dibutuhkan, tapi di sisi lain teknologinya masih sangat mahal. Dibandingkan dengan batu bara, memang batu bara biayanya lebih murah. Jadi kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Di satu sisi energi bersih adalah kebutuhan dan konsensus global. Tapi secara ekonomi, batu bara lebih murah. Saya sedang berpikir bahwa Indonesia salah satu negara yang mempunyai cadangan batu bara terbesar. Dan saya tidak setuju kalau kemudian dipersepsikan bahwa seolah-olah batu bara itu enggak bersih. Sekarang sudah ada teknologi untuk menangkap carbon capture CO2 untuk kita masukkan ke tempat X daripada sumur-sumur minyak dan gas ataupun fasilitas lain. Jadi selain memang kita mendorong energi baru terbarukan, kita lagi mencari teknologi agar bisa menangkap CO2-nya untuk bisa ditekan. Agar listrik yang dihasilkan itu juga adalah listrik yang bersih. Ini sekarang kita lagi di SDM lagi mendorong ini secara baik. Bapak Ibu semua, terlepas daripada itu, sekarang kita lagi merencanakan dalam menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo, tapi ini masih dalam perhitungan, sekali lagi, ini masih dalam perhitungan. Kita pingin setiap desa itu punya 1 megawatt solar panel. Dan ini akan masif, lagi dihitung betul ini. Kalau 1 megawatt solar panel di setiap desa, desa kita ada sekitar 80.000. Berarti ada 80.000 megawatt atau 80 gigawatt. Bahkan dalam arahan Bapak Presiden dibutuhkan kurang lebih sekitar 80 sampai 100 gigawatt. Ini potensi juga. Ini saya bantu Pak Nurul untuk jualan investasi ini. Ini. Nah, potensi ini akan kita lakukan dengan berkolaborasi dengan teman-teman investor, baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Tahap hitungannya udah hampir final. Sekarang masih di angka 6, 7 sampai 8 sen.
Tapi di India, saya baca salah satu media, ini ada pembangunan PLTS 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen. Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, katakanlah kalau itu benar, saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana. Kalau itu benar, maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita elaborasi untuk bisa kita lakukan. Nah, untuk menuju ke sana, Bapak Ibu semua, dibutuhkan satu langkah-langkah terukur, komprehensif, dan betul-betul menukik. Salah satu problem kita itu adalah regulasi. Nah, kita sekarang sedang melakukan regulasi yang cepat, yang ramah investasi, yang bisa kita eksekusi, dan tidak membuat berbelit-belit. Panas bumi itu izinnya itu bisa sampai 1 tahun gak selesai-selesai. Tapi sekarang kita sudah mulai rubah, cukup 3 bulan udah selesai. Tendernya pun gak pakai lama-lama lagi. Jadi ini adalah bagian yang kita lakukan untuk merespon cepat terhadap apa yang bisa kita lakukan bersama. Tidak bisa lagi kita menunggu lama karena global sekarang hampir semua forum di hampir semua negara isunya itu setiap produk yang dilahirkan dengan 2 isu, green energy dan green industry. Dan produk-produk yang dilahirkan dari energi baru terbarukan punya nilai jual di pasar yang jauh lebih tinggi ketimbang memakai fosil. Dan fosil ini tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama dan Indonesia berkomitmen untuk net zero emission pada tahun 2060. Dan ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kaitannya dengan itu, kita juga membuka diri untuk melakukan ekspor listrik. Kemarin saya di Singapura sudah menandatangani MOU dengan kementerian di Singapura untuk melakukan ekspor listrik. Sudah barang tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain. Kita saling membutuhkan. Jangan ada 1-2 pengusaha kongko-kongko, kong-kali-kong, kemudian mengatur negara lain. Tidak boleh. Saya sudah sampaikan kepada Singapura, saya kirim, kami siap pemerintah atas arahan Bapak Presiden mengirim energi baru terbarukan, tapi juga harus ada manfaat untuk Indonesia. Dan kita sudah tanda tangan MOU, kesepakatannya sebentar lagi terjadi. Kita akan bangun kawasan industri bersama di daerah Batam, Karimun, Bintang. Dan kita ekspor listrik ke sana dengan saling menghargai izin dan regulasi di masing-masing negara. Dan harga. Jadi teman-teman pengusaha, saya menyampaikan agar masuklah ke loket yang pas. Kalau kepala sakit, kalau perut sakit, datang ke dokter umum. Kalau jantung sakit, datang ke dokter jantung. Jangan sakit kepala, datang ke yang bukan dokter ahlinya. Nah, itu nanti sesat jalan. Dan ini saya sedang rapikan. Cara-cara lama saya pikir sudah harus kita akhiri. Kita masuk babak baru untuk perbaikan internal Indonesia dan global pada umumnya. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai ada kesan Menteri SDM enggak terbuka. Saya terbuka tapi tertib pada aturan main yang ada di negara kami. Tertib pada regulasi. Jangan tidak berdasarkan regulasi. Saya pikir ini Bapak Ibu semua, peluangnya kita buka secara baik. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama, kita lakukan. Dan yakinlah bahwa Indonesia akan terus konsisten untuk mendorong kepada energi baru terbarukan dengan penyesuaian terhadap berbagai regulasi untuk memudahkan agar apa yang direncanakan bisa dieksekusi secara baik. Demikian
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bahlil Lahadalia.